Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi di channel kami Garasi Bondan. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah SUV keluaran Honda, yaitu Honda CR-V generasi keempat. Selamat menonton. Ya teman-teman, pada video kami beberapa waktu yang lalu kita telah mengulas atau mereview sedikit mengenai Honda CR-V generasi kedua. Nah, ini adalah Honda CR-V generasi keempat teman-teman. Jadi setelah generasi kedua yang kemarin kami review, ada lagi generasi yang ketiga yang besarnya kurang lebih seperti ini, tapi ada perbedaan di wajah, kemudian di interior, dan ada sedikit upgrade untuk fiturnya. Nah, ini adalah generasi keempat. Dia dimulai tahun 2012. Kebetulan ini adalah tipe yang 2400, tapi bukan tipe yang prestis ya. Jadi CR-V generasi keempat ini ada macam-macam tipenya. Ada mulai dari 2000 manual, 2000 matic, kemudian ini adalah 2400, dan di 2400 dia ada perbedaan yang prestis dan yang biasa. Nah, kalau yang ini dia biasa, yang di prestis dia perbedaan yang paling menonjol di eksterior adalah sunroof. Ayo kita lihat perbedaannya apa saja, kemudian apa saja yang didapat di generasi keempat ini. Coba kita lihat satu-satu. Untuk dari headlamp, dia sudah menggunakan proyektor ya. Kemudian dia terpisah antara lampu utama dan lampu jauh. Itu ada lampu sender di situ. Kemudian fog lamp sudah disematkan. Untuk yang generasi keempat ini dia warna trimnya itu agak keabu-abuan teman-teman, seperti ini. Dan cover spionnya, cover fog lampnya dia warnanya hitam doff. Kemudian untuk grillnya seperti ini, model garis dengan logo Honda besar di tengah. Ada chrome-nya 3 baris ya, seperti itu. Dan finishing catnya dia glossy. Seperti itu. Kita menuju samping. Untuk bannya atau rodanya, kebetulan ini sama pemiliknya dia di downgrade ya, dijadikan 17 in. Nah, ini adalah salah satu velg yang Honda CR-V generasi ketiga 2400 seperti ini. Jadi untuk generasi keempat dia velgnya bukan seperti ini, modelnya masih palang 5 seperti ini, cuman dia 18 in. Kalau ini 17 in seperti itu. Oke. Untuk bentuk velgnya saya tunjukkan ya, seperti ini ya. Nah, ini aslinya yang 2400 tahun 2012. Nanti di generasi keempat ini dia ada facelift di tahun 2015 gitu. Untuk spionnya dia sudah retract tentunya, dan disematkan untuk lampu sen ya. Kemudian handle pintunya sudah chrome, model tarik dengan intelligent key ya, kanan kiri. Yang belakang juga, tapi tidak ada intelligent key-nya. Model tarik juga. Untuk model jendelanya seperti itu, windownya dia dikelilingi oleh chrome. Untuk trim yang tadi saya maksud warna abu-abu, dia memanjang sampai ke belakang muter, itu trimnya ya. Jadi untuk trim ini kita harus hati-hati sekali teman-teman, karena kalau kita salah perawatan dia bisa memutih dan
Mengembalikannya pun kita agak sulit karena biasanya warna trimnya ini dia warnanya hitam. Kalau yang mobil-mobil umumnya itu warnanya hitam. Kalau warna abu-abu ini seperti ini hanya kita bisa berikan dressing tapi yang berbahan tidak silikon ya. Jadi kalau silikon nanti akan lama-lama akan memutih. Seperti itu. Ini untuk tangki bensinnya. Tapi dibukanya dari dalam ya, tuasnya. Untuk lihat dari sisi belakang, ini sama seperti generasi ketiga ya, sama seperti generasi ketiga, namun dia ada perbedaan bentuk. Dia agak melebar ke samping seperti ini. Ini lampu remnya, ini ada lampu kotanya, ada lampu senjanya, lampu mundur dan sen. Ada logo CR-V di sini, emblemnya, dan ada logo Honda di tengah. Di sini ada tombol untuk membuka atau menutup intelligent key-nya. Ya, polos, tidak ada keterangan 2400 atau 2,0 di sini. Kalau yang Prestige dia ada keterangan di sini. Jadi di sini ada tulisan Prestige. Ya, itu yang tipe Prestige seperti itu. Oke. Kemudian untuk antena dia sudah saktin ya. Sudah saktin antena. Ini dari sisi kanan ya, lihat. Oke, bentuk CR-V dari generasi ketiga dia agak membulat, berbeda dengan generasi kedua ya dan generasi ke-1. Generasi ke-1 dan kedua dia mengkotak, lebih mungkin menurut saya lebih cocok disebut SUV di generasi 1 dan kedua. Kalau generasi ketiga ini dia sama keempat dia sudah akan membulat ya, banyak bulat-bulat. Jadi malah menurut saya sih kurang pas ya kalau disebut dengan Jeep. Masih di tahun yang sama di 2012 mungkin ya saya lebih memilih Nissan X-Trail ya. Nanti kapan-kapan kita akan mereview Nissan X-Trail ya. Oke, untuk masuk kita membutuhkan kuncinya seperti ini. Dia intelligent key tapi kita tidak perlu mengeluarkan karena dengan menyakunya saja dimasukkan kantong aja, kita tempel. Nah, dia nggak usah dipencet pun dia sudah bisa. Seperti ini kita dekatkan, kita tangan masukin ini, nah dia sudah membuka. Oke, interior. Di interior kita banyak menemukan plastik ya. Ini bahannya plastik keras, semuanya seperti itu. Dominannya hitam. Di sini sudah dibalut kulit. Di sini ada storage kecil dan ini cup holder. Kemudian power window dia yang auto hanya yang driver. Kemudian ini adalah central lock-nya. Dan ini untuk pengaturan spion ya, dia sudah retract kanan kiri. Oke, kemudian ini handle-nya dia masih finishingnya silver ya, belum chrome ya. Seperti itu. Kita masuk. Oh ya, sebelumnya kita lihat bentuk joknya. Dia sudah elektrik yang sisi drivernya, sliding, reclining, kemudian recliningnya ini, slidingnya ini mengatur ketinggiannya, lip adjusternya. Seperti itu, kita masuk. Nah, kita nyalakan dulu. Ya, ini adalah layout dari Honda CR-V. Kemudian kita lihat satu-satu ya teman-teman. Mulai dari setir, dia palang 3 seperti ini sudah lengkap. Dia dilengkapi dengan pengaturan audio dan display, multi information displaynya dari situ juga kita bisa lihat. Ini untuk pengaturan audio dan MID. Kemudian yang kanan kita temukan untuk pengaturan cruise control. Dari kanan ada sisi AC, sisi AC bisa dimatikan ya, kanan kiri atas bawah. Kemudian di sini bahannya ada finishing seperti ini ya, kayak kayu tapi warnanya abu-abu gitu. Ini tombol untuk Eco Drive, ini untuk stability control. Sebelah kanan sini ada storage
tapi tidak terlalu besar, cukup untuk HP kecil ya. Kita lihat setir tadi sudah, kemudian tengah ada kisi-kisi AC kanan kiri tapi tidak bisa dinonaktifkan. Untuk head unitnya mungkin ini sudah aftermarket ya, aslinya saya tunjukkan seperti ini ya. Ini sudah diganti aftermarket merek Pioneer. Kemudian saya pindahkan dulu. Kemudian untuk AC, pengaturan AC dia sudah kanan kiri dual zone maksudnya ya, dia bisa diatur dingin enggaknya kanan kiri beda. Ini untuk yang kanan, yang kiri yang ini. Kemudian ini pencet-pencetan semua lengkap ya, modenya juga lengkap, atas bawah kaki itu lengkap. Tapi untuk fan-nya dia masih jadi satu, tidak bisa dual zone seperti itu. Di sini untuk lampu hazardnya. Nah, kemudian untuk MID-nya kita lihat ya, sudah lengkap apa. Untuk bahan bakar ya, untuk jam dan konsumsi bahan bakar itu ada rata-rata bahan bakarnya, konsumsinya, kemudian elapsed time-nya itu jarak tempuhnya sudah berapa jam. Pojok kanan bawah itu adalah jamnya. Kita lihat untuk di speedometer juga cukup lengkap. Dia ada average bahan bakarnya juga hanya di sini kanan kiri ya. Ini average yang trip A trip B bisa di average masing-masing. Ini odometernya tadi ya, 98.000 trip A nya yang bawah, trip B yang satunya. Ini range itu artinya sisa bahan bakar yang ada di tangki, bisa berapa kilometer lagi jaraknya. Ini average yang real seperti itu. Kalau kita lihat rata-rata 1:7 ya, jadi dalam kota ini 1 liter 7 kilo ya. Ini modelnya sudah Optiron ya, jelas modelnya sporty banget. Ini kanan kirinya ini dia bisa nyala hijau kalau kita mengendarainya secara ekonomis ya, kanan kiri ada nyala hijau, nyala merah kalau kita mengendarai poros. Dan di situ juga ada indikator untuk Tiptronic. Nanti di sini muncul angka ya kalau ada Tiptronic. Nah, situ itu ada angka 1 kan, itu artinya gigi 1 seperti itu. Menaikannya dari sini, dari ya, ini mengurangi dan ini menambahnya. Oke. Untuk setirnya dia sudah teleskopik dan steering. Kita lihat yuk. Ini untuk steeringnya teleskopik, itu bisa tarik seperti itu. Pengaturan wiper kurang lengkap menurut saya. Intermittent on yang belakang, yang depan and off, intermittent low high. Harusnya dia bisa diatur jeda waktu intermittennya ya. Menurut saya kurang lengkap. Kemudian yang kanan dia pengaturannya biasa ya, kanan kiri. Nah, pengaturan lampu dan fog lamp. Kita lihat dashboard, bahannya semua plastik keras, dual airbag kanan kiri, bahannya masih plastik keras, tidak ada soft touch. Ini finishingnya mungkin untuk mempercantik ya, warna kayu tapi warna black gitu. Seperti itu. Glove boxnya, oh ada soft openernya ya, bagus. Besar, cukup besar, cuman menurut saya kurang rapi finishingnya, dia agak pas gitu. Itu kanan kiri. Kemudian ini untuk konsol tengahnya dia ada 3 cup holder di tengah, dan ini ada lighter. Cuma ini untuk konsol tengah, di tengah juga ada lighternya juga sama USB. Oke, di sini bisa dijadikan sebagai armrest. Kita ke atas, lampu spion tengah dia sudah dilengkapi dengan anti silo. Sebelah kiri sampai sana dia sudah dilengkapi dengan mirror. Yang
kanan juga sama. Untuk lampu baca kanan kiri ya, dua dia kanan kiri. Kemudian untuk menyimpan kacamata seperti itu. Ini kita lihat dari tengah ya, layoutnya seperti ini. Ada kekurangan dan kelebihan ya menurut saya. Ada yang tidak disematkan, ada yang disematkan seperti itu. Oh ya, untuk Twitternya dia sudah ada di sini ya. Ini Twitter, midlawnya di bawah. Ini posisi duduk saya. Tapi menurut saya joknya itu agak keras. Ya mungkin rata-rata udah seperti itu ya. Jadi ini agak keras, tadi sudah dibalut kulit. Keras, agak kaku gitu. Tapi menopang kepala mas. Jadi menurut saya agak keras, jadi bentuk untuk sesuai dengan baju di nyata, tapi keras. Untuk perjalanan jauh agak pegel, tapi dia sudah cukup untuk seperti memeluk ya. Oke, di baris kedua kita temukan ruang yang cukup lega juga, tapi tidak terlalu lega juga ya. Dia sisanya hanya sedikit. Jadi kalau orang dewasa tapi dia lebar. Bisa di tengah, kalau misalnya tidak ada penumpang kita bisa fungsikan sebagai amplas. Ada kapal juga di tengah. Joknya masih sama ya, seperti depan, bentuknya lebar tapi dia cukup keras. Bentuknya dia cukup untuk orang dewasa. Armrestnya juga headrestnya maksudnya dia juga pas tapi keras. Joknya saya nilai memang agak keras ya, sosok lah. Untuk ruang kepala juga masih longgar sekali. Hand gripnya dia modelnya yang lipat. Untuk seatbeltnya dia modelnya fix yang belakangnya. Kalau yang depan tadi dia modelnya patah, bisa di adjuster ya, naik turunnya. Oke, kalau yang di belakang menurut saya orang tiga masih nyaman. Ini kalau dia tidak fungsikan ya, saja bisa orang tiga. Masih longgar juga. Dapat AC juga, tapi ini bukan double blower ya, ini hanya pembagian angin dari depan aja, bisa dimatikan juga. Sama seperti Nissan X-Trail, cuma kalau Nissan X-Trail dia belakangnya mungkin agak lebih sempit, tidak seluas CR-V ini ya. Oke, kita ke bagasi. Untuk bagasinya memang luas sekali, tapi sayangnya ini sudah dimodifikasi oleh pemiliknya, disematkan audio di belakang, tapi AC-nya dia luas sekali. Untuk ban serepnya dia ada di bawah sini ya. Oke, seperti ini lewat bagasinya. Kita sekarang menuju ke mesin. Oke, kita lihat mesinnya. Mesinnya ini kapasitas 2400 karena ini seri 2,4, mengeluarkan tenaga sebesar 187 horsepower dan 222 Nm untuk torsinya ya. Generasi ketiga hingga keempat masih sama mesinnya, hanya generasi kedua dan ketiga itu berbeda di seri yang 2000 cc. Seperti ini layoutnya. Catnya juga sudah dicat, bagian balik cupnya sudah dicat, namun belum dilengkapi peredam atau isolator untuk penahan panas ya. Untuk 2400 ini dia menggunakan transmisi 5AT, berbeda dengan rivalnya Nissan X-Trail yang sudah disematkan transmisi CVT yang terkenal lebih galak, yang terkenal lebih kencang, namun tidak ada perpindahan gearnya karena dia menggunakan tali baja ya. Tapi untuk soal perawatan itu lebih tahan yang
konvensional seperti ini daripada yang CVT. CVT harus perawatan ekstra dan sangat berhati-hati untuk menggunakannya. Oke teman-teman, cukup sekian review kita kali ini mengenai Honda CR-V tahun 2012. Ini adalah CR-V generasi keempat. Untuk rentang harganya di tahun 2012 itu adalah tahun pertama generasi keempat ya, itu sekitar 190-an sampai 220 tergantung kondisi. Anda bisa mengeceknya kondisinya seperti apa. Biasanya di Honda CR-V ini banyak sekali kelemahan di kaki-kaki, Anda harus mengeceknya. Bisa jadi bahan negosiasi untuk menawarnya seperti itu. Oke teman-teman, kalau Anda suka dengan video ini silahkan like dan kita tunggu subscribe-nya. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.